Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai membuat denah balok lantai 2 di AutoCAD. Nah, jadi ini adalah kebutuhan untuk membuat lanjutan daripada rencana anggaran biaya dari nol ya. Kita yang mungkin gambarnya kurang, jadi kita akan ada kesinambungan antara membuat gambar sama nanti menghitung RAB-nya. Oke, biar tidak lama-lama, karena kan langsung saja saya buka untuk AutoCAD-nya. Di sini untuk yang gambarnya ini adalah yang mungkin sudah rekan-rekan lihat baik di RAB maupun juga di mungkin yang sebelumnya adalah kita membuat denah daripada kolom lantai 1 ini. Selanjutnya kita akan ke atas kita akan membuat untuk balok di lantai 2. Lantai 2 nanti ada balok. Kita akan membuatnya di situ. Ya, rekan-rekan, di sini langsung saja saya copy bahwa ini kita CO enter, kita tarik ke atas untuk baloknya. Nah, seperti ini kita ganti dulu denah balok lantai 2. Nah, untuk rekan-rekan yang memang kiranya belum mengetahui secara detail apa sih balok induk, balok anak dan sebagainya, nanti bisa cari di channel ini, yaitu adalah pengertian daripada balok anak dan balok induk, ataupun mungkin bisa dilihat di atas ini ya. Oke, nanti bisa dipelajari juga. Intinya di sini saya hanya untuk menunjukkan caranya menggambarkannya seperti apa. Di sini saya tidak masuk ke hitungan ya, tapi lebih ke mungkin penalaran saja, karena memang di sini konteks daripada video kali ini adalah bukan untuk perhitungan daripada baloknya, namun menggambar yang nanti tujuannya untuk membuat rencana anggaran biaya. Jadi menunjang untuk membuat rencana anggaran biaya supaya memang lebih jelas dan detail seperti itu. Yang perlu ketahui juga rekan-rekan bahwa balok di lantai 2 ini, balok masuknya di lantai 2 karena memang dia posisi sudah di level up. Nah, di sini level yang saya gunakan adalah 4 meter ya rekan-rekan ya. 4 meter. Nah, di sini jadi dia sudah masuk di untuk lantai 2. Makanya kita copy untuk denah yang di lantai 2. Terus kemudian fungsi daripada balok selain memang untuk menyanggap plat, mendistribusikan beban daripada plat, di situ juga menjadikan untuk beban-beban yang di atasnya seperti dinding dan lain sebagainya. Ya, jadi secara kita nalar saja di sini nanti kita akan ada dinding, ada balok rekan-rekan ya. Sini ada balok. Nah, oke, biar tidak lama-lama langsung kita saja untuk membuat layernya. LA enter. Nah, kita di sini kita anggap saja kita belum mempunyai layar yang kompleks ya. Kita langsung saja buat, kita balok induk. Nah, kita cari warnanya yang pas. Kita kasih biru, terus kemudian kita layar menggunakan 0,30. Terus kemudian kita lagi untuk balok anak. Nah, kita cari yang warna agak kuning ya, nggak apa-apa ya, kita 0,30 juga. Oke, kita langsung saja untuk membuat di balok induknya. Yang pertama kita gunakan adalah, kita untuk yang ini kita hapus saja kan, ini juga kita hapus. Yang sudah dihapus, setelah itu kita klik saja ML enter, MLN ya, terus kemudian C enter, Z enter, S enter. Nah, di sini kita untuk melihat di detail penulangan balok yang kita gunakan, dan sebenarnya ada berapa sih? Yang terbesar di sini adalah ada balok untuk B3 tipenya, yaitu 1540, kemudian B2 sama untuk di B1. Jadi yang pertama kita ambil saja untuk yang di sini paling besar ya, 1540. Ya, jadi kita langsung saja untuk isikan di angka 15, kita berarti masuk di rata dinding ya rekan-rekan ya. Oh sorry, ini menggunakan satuan senti ya rekan-rekan, saya lupa. Saya ulangi lagi ya, ML enter,
C enter, S enter, kita menggunakan adalah 15 seperti ini. Jadi kalau saya lihat di sini memang di sini ada beberapa yang kita aktifkan dulu di sini ya. Untuk LW displaynya show hidden line weight-nya, ketebalan daripada garisnya udah oke. Terus kita isi saja untuk di samping-samping ini, karena di sini perlu balok terus sampai sini. Nah sebenarnya ini kan juga konstruksi kan, jadi kita juga bisa sampai sini. Oke, kita enter lagi, kita kasih garis lagi di sini. Nah kalau yang ini bagaimana Min? Ini kan posisinya terus atau kita putus seperti ini. Nah jadi kalau kita lihat konstruksi daripada bangunannya, bahwa ini adalah untuk kolom struktur, jadi kita teruskan saja rekan-rekan ya. Nanti kita di sini bisa menggunakan untuk balok yang mungkin lebih rendah atau yang lebih kecil. Oke, nah seperti ini kita tarik saja juga sampai sini. Nah kurang lebih seperti ini dulu ya. Ya kita intinya memang bertujuan untuk membuat balok ini untuk mempermudah nanti pekerjaan kita dalam menghitung rencana anggaran biaya. Ya kita tarik saja dari sini untuk sampai sini lagi, kita aktifkan ortho F8 supaya memang kelurusannya terjaga. Terus setelah itu kita juga menggunakan ada balok lagi di sini, karena memang di sini jarak daripada kan kalau di sini memang jarak daripada ini adalah 3 meter, kita bisa menggunakan untuk yang 40 tidak apa-apa. Oke, terus kita enter lagi, kita tarik lagi di sini. Ya, pastinya kita masih menggunakan untuk ini ya. Nah, kita ada beberapa di sini yang memang mengacu untuk, karena memang ini kompleksnya tidak terlalu besar. Di sini saya ingin menggunakan untuk yang tipe B2, balok tipe B2, jadi sama dengan 15. Tadi untuk ketinggiannya adalah 30. Jadi di sini saya untuk nggak apa-apa kita menggunakan balok induk, tapi kita nanti untuk keterangannya adalah B2. Nah seperti ini B2. Saya untuk kasih beda warna saja ya kan, lebih ke warna biru tidak apa-apa. Sorry, kalau dia multiline dia agak ini nggak bisa. Terus di sini ada pertengahan lagi juga, dimana kita bisa menggunakan untuk balok anaknya tipe B1 15-20. Kita klik enter saja. Nah seperti ini. Terus di sini saya juga ingin menggunakan untuk balok B2 rekan-rekan, karena di sini adalah ini merupakan daripada untuk void. Di sini ada tangga, jadi perlu juga untuk kita kasih balok di sini ya, karena posisi kita tadi center, kita harus untuk menggunakan di C enter lagi, specification kita coba di T enter kan, kita untuk di top. Nah kita menggunakan di top ini seperti ini. Nah kita perlu untuk balok, dan kemudian ini juga karena panjang, kita tidak bisa seperti ini rekan ya. Kita harus menyalurkan untuk distribusi ini seperti ini. Jadi kita harus seperti ini, kita salurkan untuk daripada depannya di sini. Tapi di sini saya ingin menggunakan lagi untuk balok B2. Nah kita untuk ML lagi, enter, terus justification kita untuk zero lagi di posisi di tengah, kita tarik saja. Nah seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya. Saya kira untuk ini karena memang jaraknya tidak terlalu panjang, kita masih aman, tidak apa-apa. Setelah itu ya sudah secara normal 3 meter ke 3 meter. Kalau mungkin rekan-rekan yang mau menambah balok lagi, karena memang di sini kan 3,5, maksimal daripada ini sebenarnya adalah 16 meter persegi ya. Itu sebenarnya untuk
batas standarnya lah ya, tapi karena memang dari segi perencanaan rekayasa kita bisa menggunakan untuk luasan berapapun, tapi memang untuk kita maksimalkan di 16 meter persegi. Jadi kalau ini sama ini adalah tidak lebih dari 14 meter persegi, jadi saya masih aman. Terus di sini di tengah karena kita menggunakan di sini ada dinding lagi, kita perlu untuk balok lagi. Saya menggunakan balok tipe 2. Saya tarik lagi di sini. Nah, saya tarik. Ya, bedanya kalau di sini karena memang kita full, kita tarik aja sampai sini ya rekan-rekan. Nah, kita tarik lagi di sini. Wah, seperti itu. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk balok kita 3,5 sama 3,3 yang saya kira masih oke. Nah, untuk rekan-rekan mungkin kiranya kalau memang untuk ingin melakukan penambahan balok, nanti mungkin bisa untuk kasih balok anak di tengah bentang seperti ini ya, supaya memang distribusi bebannya itu nanti juga tidak terlalu besar untuk di balok induknya, dan ataupun mungkin juga tidak ada suara mungkin di atasnya itu kalau di lantai bawah kedengaran duduk orang berjalan, enggak. Jadi kan itu nanti juga tergantung ketebalannya rekan-rekan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga kalau mungkin rekan-rekan mau diluruskan bisa, tapi tidak usah. Saya lakukan di sini. Jadi tumpuan daripada balok ini di tengah ini adalah di sini sama di sini, sama nanti ada tumpuan lagi dibagi tukar di tengah. Terus kemudian di sini tengah ini, di sini sama yang di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk baloknya. Tadi saya untuk extrude dulu ya, karena kan untuk yang di balok ini. Terus ini juga saya extrude dulu, supaya untuk pembagian warnanya bisa berbeda. Nah, sorry, kita MA aja ntar. Nah, kita untuk membagikan warnanya supaya lebih mudah dan enak. MA enter, kita trim, TR enter. Nah, seperti ini. Kita TR enter lagi seperti ini. MA enter, MA, export dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian yang di depan lagi juga kita menggunakan balok B2. Kita MA saja langsung. Ini juga, ini adalah balok induk, bukan balok B3. Kurang lebih seperti ini untuk denah balok kita ya rekan-rekan ya. Oke, karena di sini saya juga tidak menggunakan untuk tangganya, kita hapus saja. Terus kemudian yang lainnya mungkin. Jadi sebenarnya tadi harus diblok dulu rekan-rekan ya, biar nanti untuk penghapusannya lebih mudah. Tapi tidak apa-apa. Ini saya hapus secara mungkin manual. Ya, kita tidak perlu di sana. Kita hapus, kita delete. Ya, nanti untuk intinya kan di sini saya hanya memberikan penjelasan bahwa untuk sebenarnya untuk penunjang daripada menggambar untuk menghitung RAB-nya rekan-rekannya, tidak untuk menggambar secara full. Kalau mungkin nanti untuk menggambar secara full mungkin ada di video mungkin yang memang khusus untuk membangun dan mungkin menghitungkan strukturnya. Ya. Kita hapus. Nah, setelah memang semua sudah terhapus kiranya ya, di sini kita nanti bisa delete saja yang memang tidak perlu. Sorry. Nah, setelah itu kita bisa untuk memberikan notasi yang ada di pada balok-balok ini, yaitu ini ada balok berapa sih dan sebagainya.
Oke, kerannya sudah. Terus kita juga langsung saja ambil di sini biar lebih cepat rekan-rekan ya. Kita CO saja, enter, kita cari, tarik F8. Nah, di sini kita pasang. Nah, ini adalah menggunakan sesuai gambar tadi, ini adalah P3. Nah, seperti ini. Kalaupun mungkin rekan-rekan mau mempermanis juga, mungkin mau dikasih seperti ini ya silahkan ya, tidak apa-apa, intinya kan bisa. Nah, saya ya sekarang sudah cukup ya, saya ini kan langsung kopikan saja, ini B3 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 ya. Setiap drafter pasti mempunyai format yang mungkin selera sendiri ya rekan-rekan ya, beda mungkin yang sudah menggunakan metode mungkin Revit atau BIM yang pasti akan sama semua. Nah, ini saya satu ini ya, ini untuk B3 juga. Oke, sudah. Setelah itu kita akan membuat untuk B2 nya. Nah, di sini B2, nah kita tidak usah ini biar ada pembedanya ya. B2 di sini kita kopikan saja langsung, ada B2. Oh, biar lebih warnanya beda kan saya kasih warna yang berbeda dulu. Teks ya, warnanya saya kasih warna orange ya, semoga kelihatan di video rekan-rekan. Nah, kalau mungkin untuk seperti ini rekan-rekan mengganggu ya, nanti bisa di midpointnya ya, kalau mengganggu bisa diklik snapnya, kita off kan atau F3. Nah, kita bisa tarik di sini B2, ini juga B2 dan juga B2. Nah, di bawah depannya juga ada B2 dan ini B2 juga. Oke ya, sangat mudah sekali ya rekan-rekan ya yang buat ini. Nah, terus kemudian ada B1. Nah, karena ini kita terus saja B1 tadi yang paling kecil, kita ganti warna juga sebagai pembeda, kita ganti warna seperti ini. B3. Oke rekan-rekan, nah seperti itu untuk denah baloknya ya. Jadi untuk mempermanisnya lagi mungkin nanti rekan-rekan bisa membuatnya sendiri lebih jelas. Yang intinya memang di sini ini kan posisi kita terlihat di atas plat, jadi dia di bawah plat. Sebenarnya ini adalah garis putus-putus yang mungkin nanti bisa disempurnakan lagi. Nah, tapi intinya di sana saya di sini saya mau menunjukkan bahwa ini adalah gambar nanti untuk membuat lanjutan daripada perhitungan rencana anggaran biaya, belajar rencana anggaran biaya ya. Nah, ini bisa dibuatkan ya, ini adalah void ya, kita kasih tanda saja supaya juga orang tidak bingung untuk membaca gambar kita. Nah, kita tulis saja void tangga. Jadi ini adalah untuk lubang yang, nah kita rektang, kita kasih kotakan supaya lebih jelas. Ada void di sini, jadi kalau seperti itu tumpuk gambar kita ya. Nah, kita kasih di sini aja, warnanya kita ganti kuning. Nah, seperti ini rekan-rekan, kurang lebih seperti itu untuk denah balok lantai 2 ya. Fungsi daripada balok nanti selain untuk mendistribusikan beban yang berada di plat, jadi dia juga untuk menahan dan mendistribusikan beban-beban yang ada di atasnya seperti dinding dan lain sebagainya. Jadi sehingga untuk struktur atau konstruksi tersebut nanti aman untuk beban-beban yang ada di atasnya. Yang kurang lebih seperti itu secara sederhananya untuk balok denah balok lantai 2 ya. Untuk mungkin RAB selanjutnya kita akan menghitung lebih masuk ke strukturnya di atas, yaitu balok di lantai 2 ya. Lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, sangat mudah sekali, nanti rekan bisa menirukannya untuk menggambarannya. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Terima kasih dan salam sipil.